Ketika Allah memanggil nama nabinya, dia sebut namanya detail. Ya, kalau saya belajar dari bahasa Al-Quran ketika menyebut nama sosok guru yang paling ideal itu yaitu Rasulullah, Allah itu memanggil sosok kekasihnya itu ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, muddassir dan seterusnya. Ya, tidak menyebut ya Muhammad dan seterusnya. Oleh karena itu terinspirasi dengan hal tersebut dan sosok yang saya maksud ini adalah mursyid saya, yaitu sosok Pak Kiai yang juga adalah seorang hafiz Al-Quran sejak 8 tahun. 8 tahun. Sejak 8 tahun dia sudah hafiz Al-Quran dan sejak 6 tahun itu sudah menjadi guru mengaji, mengajarkan anak-anak yang selevel atau yang lebih dewasa dari dia di Pangkep. Maka belajar dari sosok beliau yang saya istilahkan Al-Quran berjalan, maka untuk menyebut nama beliau ini, lidah ini kaku untuk menyebutnya. Dan saking ta'zim dan menghormati beliau, saya hanya biasa mengatakan menurut Pak Kiai, sambil dalam hati mengucapkan nama mursyid saya, yaitu nama kan kita di orang tua kita ada di kampung masing-masing. Kemudian kita juga punya orang tua spiritual. Ya, orang tua spiritual itu bukan hanya orang tua akademik. Akademik itu agak dibawa Naji. Ya, kalau agak dosen PA Ustaz nih. PAK atau akademika itu agak dibawa Naji, itu istilahnya formalitas. Tapi spiritual itu adalah guru spiritual betul-betul seperti ayah kita sami'na wa ata'na. Apapun perkataannya kita ikuti. Ya, apapun perkataannya kita ikuti. Walaupun secara umum secara umum kita anggap tidak masuk akal ini atau menurut hemat saya salah ini, tetapi sama waktu kita kecil Haj, anak kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama kami di Hamim Channel, yang dimana seperti di video-video sebelumnya kita akan membagi beberapa hal tentunya, dan pada kesempatan kali ini di video perdana setelah bulan suci Ramadan kita akan kembali bersama Ustaz kita, yaitu Ustaz Muhammad Irham. Ustaz, bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah, baik je. Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin Ustaz. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Iya. Bukan di puskesmas Ustaz. Oh iya, saya betul. Saya lahir di puskesmas memang. Iya. Oke. Sebenarnya ini Ustaz, setelah lama bersama dengan Ustaz, saya sering mendengarkan Ustaz ketika menyampaikan entah itu kuliah atau wejangan-wejangan kepada kami, itu Ustaz selalu mengutip atau menyebut namanya Pak Kiai Ustaz. Mungkin pada kesempatan kali ini biar teman-teman juga yang pernah dengar Ustaz menyebut Pak Kiai atau ketika menyampaikan kuliah atau apa itu ceramah, mungkin bisa kita sampaikan siapa itu Pak Kiai Ustaz. Oh iya. Terima kasih Ustaz Haj ya. Jadi memang biasa kalau saya mengajar ceramah, saya selalu menyebut kata menurut Pak Kiai atau kata Pak Kiai. Mungkin Haj dan semuanya bertanya, ya kenapa tidak dikasih panjang itu? Kenapa tidak dikasih panjang? Ya, namanya Pak Kiai Sanusi kah, Pak Kiai Farid dan seterusnya ya. Saya punya pola pikir dibentuk oleh Al-Quran. Pola pikir saya itu belajar dari Al-Quran ya, dan netizen dimanapun kita berada. Terkadang kalau bahasa Al-Quran itu menyebut nama Nabi Muhammad yang sangat mulia itu tidak pernah menyebut nama beliau dengan nama betulannya. Misalkan ya Muhammad. Beda kalau nama yang lain, ya Yahya, ya Dawud dan seterusnya. Ketika Allah memanggil nama nabinya, dia sebut namanya detail. Ya,
kalau saya belajar dari bahasa Al-Quran ketika menyebut nama sosok guru yang paling ideal itu yaitu Rasulullah, Allah itu memanggil sosok kekasihnya itu ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, muddassir dan seterusnya. Ya, tidak menyebut ya Muhammad dan seterusnya. Oleh karena itu terinspirasi dengan hal tersebut, dan sosok yang saya maksud ini adalah mursyid saya, yaitu sosok Pak Kiai yang juga adalah seorang hafiz Al-Quran sejak 8 tahun. 8 tahun, Ustaz. Sejak 8 tahun dia sudah hafiz Al-Quran, dan sejak 6 tahun itu sudah menjadi guru mengaji, mengajarkan anak-anak yang selevel atau yang lebih dewasa dari dia di Pangkep. Maka belajar dari sosok beliau yang saya istilahkan Al-Quran berjalan, maka untuk menyebut nama beliau ini, lidah ini kaku untuk menyebutnya. Dan saking ta'zim dan menghormati beliau, saya hanya biasa mengatakan menurut Pak Kiai, sambil dalam hati mengucapkan nama mursyid saya, yaitu nama lengkapnya. Nama lengkapnya, iya kan? Mohon disimak teman-teman, namanya siapa, Ustaz? Ya. Kalau di Indonesia bisa kita panggil doktor. Tapi hemat saya beliau juga pernah dapat gelar profesor dari luar negeri, terutama dari Mesir. Ya. Tapi profnya itu HC istilahnya, ya. Iya. Prof, HC, Syekh itu adalah gelar seorang mursyid dari sebuah tarekat atau aliran spiritual. Jadi saya panggil beliau Syekh, Profesor, Doktor, Kiai Haji Mustamin M. Arsyad, LC.MA. Beliau adalah Hafizahullah Al-Hafiz dan benar-benar seorang penghafal sejati. Saking lancarnya beliau menghafal, mulai dari kecil sampai beliau meninggalkan kami. Beliau itu pernah ikut pertandingan di Mesir itu MTQ Tahfiz, dan beliau mampu menunjukkan tajinya, kalau tidak salah juara 2. Di situ saya mendengarkan bisikan, ya memang sengaja beliau dikasih juara 2 karena yang juara 1 itu istilahnya harus orang pribumi di sana lah. Oh, ya kan? Mesir, Ustaz. Iya. Dan beliau itu bisa hafal Al-Quran dari tak balik. Dari belakang. Dari An-Nas. Misalkan An-Nas, misalkan satu surah ya, satu surah Al-Baqarah, dia baca dulu la yukallifullahu, kemudian dari surah Al-Baqarah dia langsung baca amanar rasulu, dia baca lagi terus sampai lillahi, sampai Al-Baqarah alladzi dzalikal kitabu sampai alif lam mim, begitu dia baca. Jadi susunannya juga tabal, Ustaz. Jadi dia hafal, saking otaknya encernya itu dia hafal. Dia hafal ya. Halaman juga berarti, Ustaz. Halamannya hafal, artinya lebih-lebih dan tafsirnya lebih-lebih. Ya, begitu. Jadi sosok beliau adalah guru tak ini Al-Mursyidul Am, Syekh, Profesor, Doktor, Kiai Haji Mustamin M. Arsyad. M. Arsyad itu adalah bapak beliau. Ya, bapak beliau LC MAG. Beliau. Jadi kalau saya biasa mengajar menyebutkan Pak Kiai, itu secara umum yang saya maksudkan adalah sosok beliau. Sosok beliau. Ya, begitu host. Ya, oke. Ini sangat menariknya teman-teman karena baru kali ini Ustadz mau menyampaikan siapa sosok beliau, karena dulu saya sempat ketika diajar sama Ustadz Irham itu kami S1 ya juga bahkan ya. Kami itu sangat penasaran, bahkan Ustadz itu cuma kasih cluenya saja, bilang beliau pernah menjadi ketua MUI, Ustadz Ketua MUI Makassar. Ketua MUI. Dan saya itu satu ruangan itu mencari tuh ketua MUI itu siapa di situ, dan memang kayak sempat tergocek, Ustadz, istilahnya. Tergocek. Bukan di situ Ustadz Kiai Haji Mustamin Arsyad di situ, Ustadz. Dan tahu siapa yang kami dapat pada saat itu, dan itu juga sempat menjadi kesimpulan kami pada saat itu, dan kemudian dilemparkan lagi kepada Ustadz, dan Ustadz bilang bukan. Jadi ya mungkin bukan Ketua MUI Makassar sekarang ya. Ya. Jadi guru tahun berapa, Ustadz? Tahun 2015. 2015. Jadi guru tak bahar sekarang yang Ketua MUI Makassar. Beliau dulu adalah wakil ketua umum dari beliau. Jadi pakai Mustamin itu ketua umumnya banyak, tapi beliau adalah wakil ketua umumnya MUI Makassar. Ketika pakai Mustamin dipanggil oleh Allah, secara aklimatisasi
para anggota MUI, mungkin di situ ada Ustaz Mashkur dan beberapa ustaz yang lainnya ketika ada musyawarah terbatas istimewa terhadap pemilihan ketua, naiklah Gurta Baharuddin yang menjadi ketua MUI Makassar sampai saat ini ya, sampai saat ini. Bahkan sekedar informasi, dulu itu tahun 2014-2015 ada 2 nama yang dikabarkan akan mengganti Gurta Sanusi Baco sebagai ketua MUI Sulsel. Ya, ketua MUI Sulsel. Istilahnya Gurta Sanusi Baco ketika itu masih hidup. Beliau juga sebagai ketua Yayasan Masjid Raya Makassar. Ketika itu sempat saya mendengar di telinga saya, Gurta Sanusi ini sudah sakit, sudah pernah operasi dan seterusnya. Kira-kira siapa yang akan menggantikan ketua MUI Sulawesi Selatan ini yang sudah sekian lamanya? Yes. Di situ ada dua nama ya. Salah satunya adalah beliau Pak Kiai Mustamin Arsyad ya. Jadi beliau yang menjabat situ, Ustaz. Ketika itu ternyata lebih dahulu Pak Kiai Mustamin meninggal daripada Gurta Sanusi Baco. Meninggal. Jadi 2015 Gurta Mustamin 5 April 2015 hari Sabtu tepatnya beliau meninggal di rumah sakit Palamonia. Tapi Gurta Sanusi Baco alhamdulillah ketika itu walaupun lebih senior, lebih tua dari Pak Kiai Mustamin, beliau alhamdulillah masih sehat-sehat. Bahkan dalam satu sesinya beliau yang menyampaikan ceramah taksiyah ya ketika berpulangnya Grand Syekh kita Kiai Mustamin Arsyad. Begitu ya. Tadi juga Ustaz itu disampaikan ini latar belakang atau hanya Ustaz Kiai Haji Mustamin Arsyad. Tadi dikatakan umur 6 tahun hafal Quran Ustaz di? 8 tahun. 8. Iya, 6 tahun itu sudah fasih mengaji. 6 tahun. Mengajar. 8 tahun itu SD Ustaz di? SD. Usia SD. 6 tahun mengajar. Wah, memang sangat luar biasa Ustaz. Iya, tetapi anehnya beliau menghafalnya itu istilahnya kita ini tahfiz murni, menghafaz murni. Bagaimana itu Ustaz? Menghafaz murni. Jadi ketika itu beliau tidak masuk SD dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau tidak salah nanti langsung dikasih naik di kelas 5. Karena kecerdasan beliau dikasih masuk, mungkin ada keluarga, ada yang urus, sudah hafal Al-Quran, kemudian Al-Quran lagi dihafal, apalagi matematika, IPA. Makanya iya, yang seletin dengan beliau mungkin dia kelas 4 atau kelas 5 dia agak dikasih naik lebih tinggi karena kecerdasan beliau ya. Dan beliau juga ahli dalam matematika dan ilmu-ilmu secara umum di waktu kecil karena memang orangnya cerdas dan seterusnya. Begitu. Di Pangkep Ustaz nih? Di Pangkep. Tapi menghafalnya beliau itu di Pulau Balang ya, di Pulau Balang. Nama gurunya itu adalah Kiai Mun'im ya, Kiai Mun'im. Dan pernah satu kali kami dibawa oleh beliau untuk ziarah langsung ke guru penghafal beliau di Pulau Balang, Kabupaten Pangkep. Ya, di situ diperlihatkan bagaimana makam beliau dan beliau di situ banyak menceritakan bagaimana juga karomah-karomah dari Kiai Mun'im guru beliau yang dia anggap sebagai waliullah. Kenapa? Karena tempat berasnya Kiai Mun'im itu kata Pak Kiai Mustamin itu tidak pernah habis-habis, Masya Allah. Kemudian ada sumur di Pulau Balang itu waktu masih hidupnya Kiai Mun'im itu, dan sumurnya ini 1 meter atau beberapa meter dekat air laut, itu tawar. Tapi ketika Kiai Mun'im sudah berpulang ke rahmatullah, sumur ini juga sudah menjadi asin kembali. Di dekat laut itu Ustaz, baru dia tawar. Dekat laut. Saya kira kalau ada di sini orang Pangkep pernah jalan-jalan ke Pulau Balang, nanti pasti tahu itu yang saya maksud Kiai Mun'im dan sumur istilahnya dari tawar menjadi asin. Entahlah kenapa asin, wallahu alam bisawab. Mungkin itu bagian dari karoma atau mungkin ada masalah alam sunnatullah atau apa dan seterusnya. Ya gitu. Pak Kiai sendiri nih ya Ustaz, dia berapa bersaudara Ustaz? Ada beberapa bersaudara, saya lupa 5 atau 7 itu, tapi kalau tidak salah beliau anak ketiga. Anak ketiga ya, anak ketiga. Dan ada satu saudara beliau itu perempuan yang meninggal juga 40 hari setelah
beliau meninggal. Ya, ada di samping beliau. Adapun untuk mengetahui di mana lokasi kuburan beliau, tentu di beberapa minggu yang lalu pas haul beliau itu 5 April, saya sudah buatkan bagaimana tuntunan menuju makam beliau ya. Nah, nanti lihat di bawah ini linknya. Ya. Video ke makam Pak Kiai. Oke, iya. Jadi memang di antara saudara-saudara beliau memang juga ada yang semisal dengan beliau gitu. Kalau kehebatannya dalam menghafal dan sekedar keistimewaannya. Saya kurang tahu secara umum, tetapi rata-rata perempuan yang saya tahu mungkin sekedar rumah tangga atau dan seterusnya. Tetapi yang jelas yang saya tahu adalah ibunya adalah ibu yang sangat baik dan bapaknya adalah juga seorang ulama. Namanya Haji Arsyad. Ya, Haji Arsyad. Di Pangkep ketika itu ada 2 yang namanya Haji Arsyad secara umum yang dikenal. Ada ulama, ada umaro. Ya. Pemimpin. Yaitu betul. Bupati Pangkep ketika itu namanya Haji Arsyad. Bapaknya Kiai Mustamin yang seorang ulama itu juga namanya Haji Arsyad. Cuma biasa kita panggil kalau orang Bugis Makassar itu Haji Arsyad, Haji Aca, Dengaca, Haji Aca, Arsyad Aca. Ya. Yang beliau berjualan itu dan memiliki rumah dekat dari Sungai Pangkep. Sungai Pangkep yang itu besar yang Bambu Runcing itu. Iya, dekat-dekat Bambu Runcing. Pas sebelah Bambu Runcing, disitulah rumah kediaman orang tua beliau dan masih ada saudara atau kemenakan beliau yang tinggal di sana. Untuk lebih lengkapnya, lihat di Pangkep itu ada namanya Warkop Nurhayati. Itu adalah kemenakan langsung dari Pak Kiai yang punya. Dan di belakangnya itu masih ada saudara-saudaranya. Disitulah dulu Guru Pak Kiai Mustamin dibesarkan waktu di Pangkep, dekat dari sungai. Ya. Kemudian Ustaz, setelah SD-nya kan dia mengalami akselerasi istilahnya Ustaz, langsung kelas 5. Setelah SD itu Ustaz bagaimana? Beliau lanjut ke DDI. Pesantren Ustaz Iya, DDI Mangkoso. Itu asas rekomendasi berarti Ustaz? Iya, kemudian disitulah banyak berinteraksi dengan Guru Ambot Dalle. Dan ketika Guru Ambot Dalle juga ke Parepare, beliau juga ikut ke sana. Disitulah beliau kenal dengan juga kiai saya yang sebelum saya di UIN mengabdi itu saya mengabdi di STAI DDI Makassar. Maka di situ namanya Guru Alwi Nawawi. Beliau adalah ya. Sebelum saya di UIN itu saya mendapatkan nomor induk dosen itu dari STAI DDI Makassar. Itu bimbingan langsung dari Pak Kiai Alwi Nawawi. Pak Kiai Alwi Nawawi itulah seorang sahabat dari Pak Kiai Mustamin. Nah, yang juga sama-sama berguru langsung ke Guru Ambot Dalle di Parepare. Di Parepare. Jadi Guru Ambot Dalle juga itu sempat membina bukan hanya di Baru Mangkoso, tetapi di usia senjanya juga beliau lama di Parepare. Makanya ada kan DDI di Parepare itu. Iya. Berarti sampai selesai Ustaz DDI? Sampai selesai DDI. Dan ini yang jarang didengar. Ketika di SMP sementara mondok, beliau itu sempat mati atau meninggal secara biologis atau secara medis. Ya, beliau katakan itu penyakit kuning. Penyakit kuningnya beliau. Akibat penyakit kuning, kemudian beliau sempat mendengarkan omnya atau tantenya berbisik kepada orang tuanya, di mana mi sebentar ini dikuburkan. Dikuburkan, kata-kata kubur mi. Menurut beliau secara langsung, Ustaz? Dikubur mi. Karena memang istilahnya kalau ada alat jantung itu sudah lurus, ya. Apa bacanya kalau lurus itu? Mati, Ustaz. Mati. Kalau itu orang manusia biasa itu. Itu dokter itu manusia biasa. Kalau Pak Kiai Mustamin, kita sebagai ahli Al-Quran, kalau ada lurus begitu, ada itu ayat yang kita baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu secara tersiratnya itu. Jadi kalau besok-besok lihat begini jangan bilang mati mi tidak. Itu ada ayat di situ. Inna lillahi. Orang-orang beriman jangan lihat itu ayat. Orang-orang beriman. Nah, orang-orang ahli Al-Qur'an. Nah, beliau sempat dikatakan meninggal mungkin secara klinik atau secara medis, dan alhamdulillah beberapa saat kemudian beliau bangkit kembali atau sadar kembali. Dan kelas berapa itu Ustaz? Ya SMP lah, kelas 2, kelas 3 SMP. Yang 4. Beliau itulah meninggalnya beliau untuk pertama kalinya.
Setelah bangkit itu ada yang dicerita oleh beliau Ustaz, apa yang dia alami begitu? Mungkin Atau kayak tidur, Ji? belum sempat diceritakan lebih lanjut bagaimana proses hal tersebut. Yang jadi menarik itu nanti proses meninggal beliau yang kedua kali. Dua kali Ustaz. Yang kedua kali di kota yang paling suci di dunia. Kota apa yang paling Mekah, suci? Madinah. Mekah di situ. Dan di bulan yang paling suci, Ramadan. bulan Ramadan. Dan di hari turunnya Al-Quran. 17. 17 Ramadan, beliau adalah sosok hafiz Al-Quran juga, dan pas di dalam Masjidil Haram di hadapan Ka'bah, di situ langsung tag. 17 Ramadan Ya, Ustaz. langsung meninggal. Bagaimana kisah lebih lanjutnya? Saya sudah siapkan screen berikutnya, ya. Tapi jangan kemana-mana. Ya, Itu episode kemana-mana. selanjutnya teman-teman itu. Jadi sampai 5 April 2015 Ya. itu beliau meninggal pas ketiga kalinya. Masya Allah. Jadi beliau meninggal 3 kali. 3 kali. Makanya enak sekali beliau kalau berbicara tentang taksiyah. Sudah dialami Ustaz nih. Sudah dialami. Makanya netizen, kalau Anda mau undang saya ceramah taksiyah, saya tidak berani. Saya tidak berani. Kalau Anda undang saya manasih haji, alhamdulillah, saya juga sudah haji. Ya, kalau ceramah pernikahan, alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Ada akikah, alhamdulillah, saya juga sudah memiliki bocah-bocah, ya, dan seterusnya. Tetapi kalau ceramah taksiyah, saya belum berpengalaman. Teori ji, cerita ji. Ya, jadi kalau saya cerita, padahal tahu tidak host ya, beberapa 1 bulan 2 bulan sebelum beliau dipanggil oleh Allah, saya selalu diajak beliau berdua untuk keliling-keliling ceramah taksiyah. Ya, salah satu wali kota Makassar kemarin yang meninggal tahun 2014-2015 itu Amirullah, kemudian Bapak Amirullah dan beberapa tokoh-tokoh ulama yang ada, itu saya diajak itu 2 kali, 4 kali saya keliling-keliling, dan hampir saya hafal 90% ceramah beliau karena itu terus. Dan walaupun ada akselerasi beliau, walaupun diulang-ulang itu seperti Gurtasan Cubaco, ada saja yang mungkin ditambahkan sedikit atau dikurangi sedikit, disesuaikan dengan audiensnya, dengan retorika yang berbeda. Tetapi secara umum 90% materi ceramah taksiyah beliau saya hafal karena sudah berapa kali dan berturut-turut. Nah, ketika itu saya sempat berniat, saya juga mau belajar deh, dan sudah menerima job ceramah taksiyah, karena sudah memiliki materi langsung, bukan hanya bacaan tetapi langsung diperdengarkan oleh beliau. Tapi sayang, sungguh sayang, ternyata itu adalah isyarat yang tersirat. Isyarat yang tersirat, beliau seakan-akan mengatakan, hari ini saya ajak Anda keliling-keliling ceramah taksiyah, besok saya lagi akan diceramai taksiyah. Tetapi tidak bilang ya. Secara isyarat. Secara tidak bilang. Jadi begitulah. Jadi saya kalau ceramah taksiyah, selain saya tidak berpengalaman, saya juga biasa agak trauma atau mengingat peristiwa itu, jangan sampai saya nanti menetes, dan seterusnya karena tidak kuat untuk melihat peristiwa-peristiwa hal tersebut. Sakitnya tuh di sini. Gitu ya. Oke. Kemudian Ustaz, kan tadi di DDI, artinya berarti sampai selesai di DDI Ustaz. Kemudian setelah itu beliau ke Timur Tengah, ke Mekah. Itu langsung sekolah itu Ustaz? Belum, di sana beliau menghafal. Menghafal lagi Ustaz? Menghafalnya itu istilahnya untuk kembali murojaah. Dan kalau di Masjidil Haram itu ada halaqah-halaqah hafalan di syekh-syekh di sana. Kalau kita menghafal dikasih uang. Tas 1 halaman, tas 1 lembar, apalagi juz. Beliau itu karena sudah hafal 30 juz, ya kan, dia menyetor, banyak sekali uangnya. Ya, di Mekah itu hari. Dan ketika itu beliau mendaftar di 2 kampus besar. 1 di Arab Saudi dan 1 di Mesir. Dan dua-duanya karena dengan kecerdasan beliau, hafalan beliau, dan kekuatan ilmu alat beliau, bahasa Arab, usul fikih, dan seterusnya, beliau waktu bersamaan diterima di 2 kampus. Diterima di Arab Saudi, diterima di Arab Saudi sebagai mahasiswa, dan juga diterima di Mesir, Universitas Al-Azhar. Tapi beliau setelah sholat istihara dan mempertimbangkan lebih memilih di
Al-Azhar. Itu kurang lebih tahun 1979 atau 1980 beliau pertama kali menginjak kaki di Kairo ketika itu. Ya. Berarti selesai proses itu murojaahnya Ustaz. Ya, Baru murojaahnya, pencarian ilmunya, sambil umroh, sambil ibadah di sana, dia pilih kemudian ke Mesir. Nah, di Mesir dia kurang lebih 20-21 tahun baru kembali ke tanah air. itu 21 tahun S1 itu Ustaz. Sampai S3. Oh, sampai S3 S1-nya, Ustaz. S2-nya, S3-nya, sampai di sana. Nah, tapi selama 21 tahun kurang lebih itu, beliau juga sempat ke Indonesia. Karena istri beliau juga sama-sama orang Pangkep, orang Indonesia. Yang ketemunya sama-sama di Al-Azhar. Dan istri beliau itu adalah Profesor Dr. Hadja Amra Kasim, LCMA. Itu juga adalah S1 dan S2 dan S3-nya juga sama-sama di Mesir. Ya. Nah, begitu. Orang Pangkep juga Ustaz. Orang Pangkep beliau juga. Oh, jadi S1 baru menikah Ustaz. Beliau sementara S2 atau S3 kalau tidak salah Pak Kiai itu baru menikah. Sementara di pasca sarjananya, ya di Rasatul Ulia-nya di Mesir. Menikahnya di Indonesia Ustaz menikah. Iya. Oh, kembali ke Indonesia baru Iya, menikah Ustaz. kembali di situ. Dan alhamdulillah Berarti selesai bersamaan juga Ustaz. istrinya duluan selesai. Iya. Saya hanya menganalisis ini. Kalau ada Ibu Amra yang menonton ini, ya mungkin apakah sengaja tidak sengaja pakai Mustamin membantu juga Ibu Amrah dalam menyelesaikan disertasinya, ya kan? Kemudian karena Prof Amrah sudah selesai S3-nya, kemudian membawa kedua anaknya ke Indonesia. Jadi singgah pakai Mustamin Mami sendiri menyelesaikan S3-nya di Mesir. Duluan kembali iya. Ibu beliau Ustaz. Dengan yang ditemani dengan almarhum anak pertamanya Pak Kiai. Jadi almarhum anak pertama Pak Kiai itu meninggal pas beliau lahir kalau tidak salah. Namanya itu Ahmad anak pertama dan dikuburkan di Kairo. Sambil jadi anaknya Pak Kiai ini sekarang ada satu dikuburkan di Mesir dan alhamdulillah dua masih hidup dengan sehat dan sudah memiliki juga cucu Pak Kiai sekarang. Dan anaknya semua Pak Kiai laki-laki semua. Laki-laki semua. Ya, yang meninggal itu laki-laki, yang dua sekarang juga itu laki-laki semua. Ya. Kemudian setelah itu setelah S3 baru kembali ke langsung UIN Ustaz? Iya, Atau ke Pangkep dulu atau ke DDI? Iya, pernah mengajar di UMI, pernah mengajar di UMI. Dan ketika pada periode Megawati kalau tidak salah, beliau awal-awal 2000-an ya, sekitar 2000-an itu. Tapi sebelumnya itu ada pendaftaran PNS dosen di sini. Di UIN Iya. Ustaz? Kalau tidak salah beliau agak jatuh karena lewat 40 tahun. Tahun, jadi tidak bisa memenuhi syarat. Yes. Tetapi kenapa beliau dapat jatah dosen PNS, ya, karena itu atas kebaikan Menteri Agama ketika itu. Menteri Agamanya Prof. Agil. Terima kasih Prof. Agil. Agil Munawar ketika itu beliau juga sahabat dengan Pak Kiai Mustamin. Kemudian dia menyuruh beliau untuk dan meminta beliau untuk menjadi dosen. Walaupun pada mulanya Pak Kiai Mustamin menolak, bilang saya sudah lewat 40 tahun, bilang tidak. Ada undang-undangnya, bisa diangkat jadi PNS kalau dibutuhkan oleh negara. Jadi kalau kita mendaftar umum, kita yang butuh. Kalau kita mendaftar umum, kalau dia dibutuhkan oleh negara, walaupun lewat usianya 40 tahun boleh. Bagaimana caranya dibutuhkan negara? Ditandatangani langsung oleh presiden. Jadi seperti saya kalau PNS, kita semua kalau PNS paling-paling tanda tangan menteri saja. Ya. Oh, menteri yang mengangkat Ustaz. Iya, menteri agama dan seterusnya. Tapi beliau langsung yang tanda tangani menteri ketika itu. Kalau tidak salah Ibu Megawati, ya langsung tanda tangani. Dan pertama kali beliau diangkat itu mau di Jakarta karena ketika itu ada pasca sarjananya Jakarta. UIN S3-nya UIN. Masih Yayen Syarif. Ya, apalagi mau membantu-bantu sahabat beliau Prof. Quraish Shihab. Ya, Prof. Quraish Shihab. Tapi Pak Kiai Mustamin tidak mau. Dia menyebutkan surah At-Taubah
ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Di sini ayat tentang bagaimana kita belajar dan menuntut ilmu. Di situ ada akhir ayat tertulis ya, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Di situ ayat menginformasikan kepada kita ini disuruh untuk berdakwah, dan kalau sudah menguasai ilmu-ilmu itu, kalau pulang kembali ke kampung halaman kita. Misalkan di Makassar, Sulawesi lah, ya Sulawesi Selatan lah secara umum. Dia katakan, saya ini orang Sulawesi, kalaupun mengabdi paling-paling Sulawesi apa gitu ya, Jakarta, Pangkep, yang penting Sulawesi Selatan lah secara umum. Ya, makanya ilmu saya ini saya harus sebarkan kepada sama-sama orang Sulawesi. Dibutuhkan juga di Jawa, Pak Ustaz. Kalau orang Jawa membutuhkan saya, mereka yang datang ke sini. Mereka yang datang sini. Jadi istilahnya bukan guru yang mendatangi murid, tetapi murid yang menunggu dan mendatangi gurunya. Begitu. Ada begitu. Ustaz nih. Begitu. Kembali ke kampung untuk mengabdi. Iya. Tapi kita tidak juga salahkan kalau ada sahabat-sahabat kita, ulama-ulama kita yang darahnya mungkin dari Sulawesi Selatan, ada banyak di Jakarta berkiprah. Kalau beliau memilih pilihan itu, ya enggak apa-apa. Tetapi beliau sikapnya itu, ya, saya juga mungkin begitu. Saya juga nanti mungkin saya dipanggil, biar saya dipanggil di Kanada itu ya, di Kanada, di Amerika kalau ada ya. Kalau tidak ada juga memang tidak mau ya memang. Ya, di Jerman, tahu di Jerman, Ustaz? Iya, Ustaz. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Iya. Kanada itu kanalnya Dayak. Kanalnya Dayak. Swiss juga, Ustaz. Ya, Swiss dekat itu. Oh, orang Swiss. Sekitar wilayah dia. Memang orang Swiss ini bantah. Jadi Kanada dengan Dayak itu dengan Swiss dekat ya. Ya begitu. Jadi kita istilahnya di kampung sendiri lah, Sulawesi lah, ya. Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Yang penting orang-orang kita lah, ya. Begitu. Jadi dia berkiprah untuk diri sendiri, sehingga dia katakan, saya tidak mau, saya kembali ke Makassar. Kalau tidak jadi, kalau tidak mau, sekali jangan dikasih jadi PNS saya. Saya mau di kampung saya. Iya, di situ juga ada kan anaknya, istrinya, dan seterusnya. Si kampungnya lah istilahnya ya, si kampungnya. Berapa lama setelah kembali ke Indonesia, kemudian ada surat pemanggilan untuk? Ya, kurang lebih beberapa tahun mungkin ya, 1-2 tahun, karena sempat juga mengajar di UMI, menjadi staf, menjadi dosen di situ, dan UIN juga. Ya, walaupun istilahnya kalau istilahnya kita sekarang honor mungkin ya, sempat sebelum terangkat PNS. Ya. Tapi ketika terangkat, ya tentu dia ditempatkan di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Atas permintaan juga itu, Ustaz? Ya, tentu karena background tafsir di Usuluddin beliau. Masih kampus 1 di Alauddin ketika itu. Ya. Oh iya, Ustaz, itu waktu di Mesir dia memang beliau ilmu Al-Quran dan tafsir. Memang, jadi S1, S2, S3-nya memang tafsir. Sama Prof. Quraish Shihab, memang sama-sama tafsir, ya. Sama-sama tafsir. Kemudian Ustaz, setelah kembali terangkat, perjumpaan kita dengan beliau sebagai nama beliau dan lirikan-lirikan beliau itu saya sudah lihat dari jauh waktu awal-awal kuliah, tetapi pertama kali itu diajar itu di kelas. Mungkin sekitar semester berapa itu? Semester 3, semester 4 pertama kali. S1, Ustaz? Masih S1. Masih S1. Disitulah pertama kali saya melihat sosok beliau yang ketika masuk di kelas itu hari kalau tidak salah bukan bawa kitab, bawa Al-Quran, menunjukkan bagaimana ketawaduan beliau, padahal sudah hafal Al-Quran ya. Mungkin itu dakwah dari beliau bahwa saya lagi ini sudah hafal Al-Quran, masih pegang-pegang Al-Quran ini. Apalagi ini mahasiswa ini. Apalagi sekarang itu jarang-jarang ada mahasiswa bawa Al-Quran. Makanya di tas saya ini host, pasti ada Al-Quran. Walaupun Al-Quran kecil di tas saya. Yang saku, Ustaz nih? Al-Quran saku, sengaja. Yang kecil-kecil dikantongi atau ada di tas, ada itu yang kecil-kecil supaya tidak terberat. Sebab itu adalah tabarruk, barakah ya. Sekarang itu banyak orang Al-Qurannya sedikit-sedikit di HP, ya kan. Ada juga ceramah tasiyah. Tidak mau itu biasa korek juga membaca ya kan. Dia HP, dan seterusnya. Kalau kata Pak Kiai Mustamin, beda itu barakah. Nah, beda barakah. Nah, mushaf langsung ini dengan ada juga Al-Quran digital di HP. Dan yang paling banyak Al-Quran itu berkahnya adalah bukan Quran yang dicetak begini. Masih ada satu di atasnya ini yang cetakan. Quran yang langsung ditulis tangan. Seperti Anda jalan-jalan di Masjid Raya.
di lantai 2 Iya, ada iya. Al-Quran terbesar Itu yang di besar. Makassar itu memang ditulis tangan. Itu Al-Quran yang paling barakah itu. Karena setiap ditulis, yang tulis itu, khatnya itu, ahli khatnya itu harus berwudu dan sebelumnya juga harus sholat. Jadi seperti Imam Bukhari lah, ketika dia menulis hadis harus berwudu, sholat sunat 2 rakaat. Jadi kalau menulis Al-Quran batal wudu, batal apakah kentu atau buang air, berwudu lagi, menulis lagi dan seterusnya. Nah itu. Lebih Saya baik- cari-cari kalau ada Al-Quran begitu, ya. Ya Ditulis mungkin tangan, biar Ustaz. 500.000 atau 1 juta saya beli itu. Iya, siapa tahu ada penjual Al-Quran di sini. Sumpah. Silakan. Silakan. Cuma rata-rata yang cetakan ya, cetakan ya. Iya, Ustaz. Beda barakah, Ustaz deh. Beda barakahnya. Kemudian di situ Ustaz kita ketemu itu Ustaz di kelas. Ya, di kelas. Bagaimana kesan pertama itu, Wow, Ustaz? kesan kepala itu ulama banget dan matanya itu tajam sekali matanya. Matanya itu tidak terlalu besar, tetapi kalau ditatap itu dalam kelihatan, dalam sekali. Istilahnya menegangkan. Dan memang dulu beliau saya dengar dikenal sebagai dosen tanda kutip dosen killer. Tetapi saya bantah, sebenarnya bukan dosen killer. Beliau tuh suka bercanda, murah hati, dermawan, pemurah, sopan santun dan seterusnya. Cuma kalau ada oknum-oknum tertentu, terkadang ada sifat tegasnya dan besar suaranya. Nah, itu terkadang ini kalau besar suara tak dikira makin marah ini, dan seterusnya. Terkadang ada begitu. Artinya ya. profesional Ustaz nih. iya. Kalau waktunya kita harus tegas, ya untuk hal-hal yang perlu ditegas kita tegas. Iya. Tapi kalau Dan ini mungkin bagian dari indra keenam beliau itu, atau yang saya istilahkan karomah beliau itu. Kalau ada anak-anak yang nakal, entah kenapa tiba-tiba langsung emosi atau besar suaranya. Ada juga anak-anak yang baik sekali, atau ada orang yang memang butuh pertolongan, langsung lembut sekali dan seterusnya. Ya, jadi saya kenal di UIN ini beliau untuk sementara. Yang dosen UIN ini yang saya ketahui memiliki karomah ada 2, cukup 2. Yang pertama itu namanya Kiai Mustafa Nuri. Beliau juga sudah berpulang ke rahmatullah. Beliau yang ajar saya Al-Hikam dan beberapa kitab yang lain. Dan termasuk Pak Kiai Mustamin itu yang saya kenal ada karomah-karomahnya. Selain itu mungkin guru-guru saya secara umum di sini belum saya dapat ya. Tapi mungkin ada, tapi mungkin belum saya tahu ya. Beliau banyak sekali karomah-karomah beliau baik di kelas maupun sudah berpulang ke rahmatullah, masih ada saja karomah-karomah beliau dan seterusnya. Tapi tentu Ustaz, bukan di saat pertemuan pertama itu kita sadari Ustaz. Belum. Setelah melalui beberapa setelah pertemuan, semakin lama berinteraksi dengan beliau, mengetahui posisi saya. ya Ustaz. Ya, pernah suatu ketika saya pulang dari kampus atau dari arah kampus, ya saya masih pakai HP lipat-lipat itu lipat-lipat putih. Oke. Kemudian saya dicat oleh Pak Kiai, di mana posisi Irham? Saya bilang, hertas nih Pak Kiai. Dia katakan, bukan. Saya langsung pikir-pikir, oh iya ya, saya bukan di hertas nih, padahal sudah lewat bundaran. Oh. Ternyata saya ingat, bukan hertas nih namanya Iya, ini. Ustaz. Arupala. Oh, jadi kalaupun hertas nih harus lengkap hertas tim baru. Ya. Dan itu hari sempat memang beliau peragakan, saya itu Irham biar ku kasih begini tanganku kuliah mau kok. Siapa mau kuliah ku kasih begini kuliah nih. Tapi sempat kaget di situ Ustaz. Iya. Waktu tadi bilang bukan di hertas. Iya kaget. Saya kira bilang bercanda apa. Saya langsung berpikir, oh iya ya betul ya. Bahkan kalau dia bertatapan dengan saya macam-macam, Irham, biar warna celana dalammu saya tahu warna apa. Jelas begini ya, warna celana dalam. Kau cek apa warna celana dalam atau tidak pakai ya. Masya Allah. Itu beliau itu karomahnya itu matanya memang tajam sekali itu. Artinya memang indra keenam Ustaz nih? Oh, indra Karomahnya Ustaz ya, karomah Ustaz. Di mana posisi kita, lagi ngapain dan Apa dibikin? Betul juga artinya. Boy, setiap saya bertanya cukup dalam hati, langsung jawab. Salah satunya itu Yes. ada teman-teman yang bertanya, apa namanya Pak Kiai itu artinya? Ya, artinya. Ya, seperti kita nama Zulhaj. Yes, Kan itu bahasa Arab. Iya. Yusril, Irham, Arhama Yurhimu,
irhaman. Itu banyak bahasa Arab itu ya. Tapi kalau beliau mustamin, apa ya? Kemudian ada teman, tidak saya tahu artinya, brother. Saya juga itu harus sempat baca-baca kamus. Mustamin, atau ulama mustamin. Akar katanya. Ini bahasa apa ini ya? Bahasa Sanskerta, seperti Aco, Sangkala, atau apa kan? Siwa, Yudhistira. Tidak ada juga mustamin. Di satu sesi itu, saya hanya berdua dengan beliau. Di rumah beliau, di ruko beliau itu, langsung dijelaskan. Irham, saya itu nama saya pada mulanya adalah Al-Bustami. Bustami. Bustami. Al-Bustami. Oh iya, Abu Yazid Al-Bustami. Iya, betul nak. Abu Yazid Al-Bustami. Pada mulanya Al-Bustami. Ini langsung dijelaskan ini. Dijelaskan tanpa saya bertanya, diam-diam ya. Makanya kalau dengan ulama kita itu biasa, kita cuma diam-diam apa. Selesai masalah. Selesai. Iya. Tapi kalau saya bicara, kalau saya bukan ulama. Saya ini Ustaz Haj, bukan ulama, ubaru. Ubaru. Mereka itu ulama. Sudah lama jadi ustaz. Kita ini kodong ubaru, baru securi. Masya Allah. Dia jelaskan nama saya ini mustamin dari kata al-bustami. Ya, dihilangkan alnya menjadi bustami. Tetapi B-nya ini biasa terkadang agak berat untuk mempermudah menjadi mustami. Tetapi orang Bugis Makassar mustami tambah eng, mustaming. Mustaming. Masuk di sekolah dikasih lagi G-nya mustamin. Mustaming eng menjadi hilang lagi G-nya mustamin. Jadi akar kata saya itu sebenarnya Bustami, mustami. Cuma pakai toto ya kalau bahasa Arab ya. Toto ini Bustami, ini menjadi tak biasa mustamin. Tapi kan Ustadz itu nama kan pas lahir Ustadz. Iya. Pas lahir tapi memang pas lahir mustamin. Iya, mustamin. Mungkin karena dialek orang Bugis Makassar ya, langsung begitu ya. Oh, cuma alasan mustamin dari Al-Bustami begitu. Iya. Makanya anak pertama saya Haj, saya kasih nama Al-Bustami. Al-Bustami. Terinspirasi dengan nama beliau. Dan memang ini ketika pertama saya gendong anak saya dikasih sama perawat itu hari. Yes. Ketika saya sudah mau mengazani dan melihat pertama kali muka bayi tersebut, putra pertama saya, ya, sungguh di mukanya itu saya lihat langsung mukanya Pak Kiai. Kenapa anakku ini dewasa sekali nih? Seperti pakai topeng. Saya sempat beberapa detik, beberapa menit, saya lihat aja ini, lama-lama hilang nih. Oh, tidak ada nih. Mukanya Pak Kiai saya lihat di situ. Karena saya lihat namanya mukanya Pak Kiai dan seterusnya, makanya saya juga berniat. Dan memang dari awal saya berniat kalau ada anak pertama saya kasih namanya Pak Kiai Al-Bustami. Dan memang ketika saya mau azani, betul-betul beliau menampakkan mukanya di wajahnya anak pertama saya. Makanya saya kasih nama Al-Bustami M. Irham. Itu. Kenapa tidak Mustamin Ustaz? Kenapa Al-Bustami? Kentara dulu bahwa ya kan. Dan karena rahasia di balik namanya Ustaz. Iya, karena waktu S3 saya kan saya belajar tafsir isyari. Ya. Tafsir isyari, makna tafsir yang tersirat. Terkadang apa yang dilihat ada sesuatu di baliknya. Seperti ini kita lihat Al-Quran di sini, tetapi di baliknya ada buku kan, ada HP dan seterusnya. Jadi orang-orang yang biasa cerdas-cerdas itu melihat di balik makna. Seperti kita ketahui Alif Lam Mim dan seterusnya itu kan bisa ada makna-makna yang tersirat di baliknya. Makanya nanti baca buku saya ini khusus tafsir Al-Isyari, ya, langsung dibimbing dan diajar langsung oleh Pak Kiai Mustamin itu hari. Beliau sebagai promotor saya. Disertasi Ustaz? Ini disertasi saya, ya. Tahun 2014, 11 tahun yang lalu. Sudah tidak terasa ini, alhamdulillah. Iya Ustaz. Nah, kemudian Ustaz, bagaimana kemudian Ustaz sampai kita memutuskan untuk menjadi bagian dari murid spiritual beliau Ustaz? Atau tutir secara langsung Ustaz, ikut-ikut saja atau bagaimana Ustaz? Oh iya, sebelum saya menentukan sikap dan memilih
cinta pertama saya adalah Pak Kiai Mustamin. Masya Allah. Ya, dari kecil memang di pondok itu pasti saya selalu mengikuti guru. Santri Ustaz di? Iya, sejak saya dari santri. Hikmat kepada Ustaz gitu. Betul. Kalau misalkan guru saya keluar kelas, saya biasa suka ikuti dulu. Ikuti minimal cerita-cerita 1 menit, 2 menit. Kalaupun tidak cerita, jamat tangan. Yang penting ku ikuti dulu. Pergi jauh, atau mungkin sudah jalanan bercabang, pergi tomak. Misalkan ya, kecuali ada kelas setelahnya, di kelas kita menunggu. Tapi kalau misalkan waktu pulang, waktu istirahat, saya suka biasa ikuti siapapun guru saya itu, siapapun guru. Ihtiram kepada guru. Tetapi beliau adalah guru yang sangat unik dibanding guru yang lain, dan beliau juga memiliki nama Ketua MUI Makassar. Ya, Ketua MUI Majelis Ulama. Jadi kalau kita ditanya, ya saya hanya itu hari punya logika sederhana. Siapa ulamanya di Makassar? Ya, ketuanya ulama di Makassar. Beliau. Iya kan? Mustahil itu ketua ulama Painum Ballo, mustahil. Mustahil kan? Betul, Ustaz. Ya, ketua MUI ulama. Maka kalau begitu sebagai anak muda butuh sosok dan panutan. Pakai Mustamin ini. Apalagi saya sudah tahu, si kampung. Dan ternyata juga ada hubungan keluarga dengan beliau, sehingga saya juga lebih erat dengan beliau. Dan S1, S2, dan S3 saya, semua dibimbing langsung, pembimbing dan promotor itu Pak Kiai Mustamin. Ya, dengan Prof. Galib kalau tidak salah. Ada 2 itu pembimbing saya dari S1, S2, S3. Sama terus itu, Prof. Galib dengan Pak Kiai Mustamin. Itu terus. Setelah setelah jadi pembimbing Ustaz baru kita putuskan atau? Tidak. Sejak awal tahun 2010 saya sudah putuskan untuk mau ikut-ikut sama beliau. Sejak itu sudah pertemuan pertama di kelas Ustaz? Iya, sejak pertemuan. Dan apalagi ketika itu beliau ditunjuk sebagai pembimbing S1 saya, apalagi ketika itu gempar UIN karena beliau tanda kutip dikabarkan meninggal dan hidup lagi selama 8 hari 7 malam. Meninggal keberapanya, Ustaz? Itu meninggal kedua kalinya. Yang di Jadi nanti hidup ke hari ke-8 7 hari. Ya, 8 hari 7 malam. Saya sempat bicara-bicara kepada salah satu dosen di kedokteran UIN Alauddin Makassar, kalaupun ada gejala hidup kembali, ya itu paling-paling mungkin 1 jam, 2 jam, atau beberapa hari saja. Tetapi beliau barunya sangat lama. Istilahnya, memang ini jantung tidak berdetak. Nafas juga tidak ada, Ustaz? Nafas tidak ada. Cuma satu tanda kehidupan, kepalanya hangat. Kepalanya hangat. Dan sudah disimpan di ruang mayat selama berapa hari, 6 hari, 7 hari, masih hangat. Padahal full AC. Makanya saya bersyukur sekali, terima kasih sekali itu hari dokter di Mekah di sana sangat profesional, karena masih ada sedikit tanda kehidupannya, walaupun nafasnya dan jantungnya sudah tidak berdenyut, dia tidak dikasih masuk di laci mayat. Ya, laci mayat. Sekiranya sampai di situ, Ustaz, di kamar mayat. Sampai kamar mayat. Sudah berada di kamar mayat. Di sini 8 hari, Ustaz. Iya, sudah tanpa pakaian, tinggal kain yang menutupi, ya. Kaget-kagetnya tuh, Ustaz. Kaget-kaget sekali. Iya, sangat beliau. Beliau meninggal untuk kedua kalinya, ya. Masya Allah. Mungkin ini, Ustaz, karena sudah 40 menit ya. Mungkin ini menjadi bagian yang terakhir, Ustaz, karena sudah tidak terasa kita sudah... Jangan terakhir, saya tidak suka kata-kata terakhir. Saya kata-kata terakhir. Mungkin penutup saja. Ya, penutup untuk sesi kita. Iya. Dan tentunya kita akan berjumpa di sesi selanjutnya, Ustaz. Apalagi kalau membahas tentang pakai tadi, tentang meninggalnya yang mau dicerita, apalagi, Ustaz? Iya, panjang sekali dan seterusnya. Bagaimana keseharian Ustaz setelah memutuskan untuk mengikut kepada beliau, kan masih panjang, Ustaz, masih tidak cukup untuk sesi satu ini saja, Ustaz, diceritakan. Jadi mungkin untuk bagian terakhir ini, bagian penutup ini, apa kira-kira kesan Ustaz yang bisa kami ambil sebagai generasi penerus ini, Ustaz? Sebelum kesannya, saya ingin informasikan kepada host dan segenap netizen,
setelah ini kita akan membuat beberapa episode lanjutan tentang sosok beliau, minimal 10 episode. Masya Allah. Minimal 10 episode. Luar Ya, biasa. dan kita akan terbitkan setiap Jumat, setiap hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena hari Jumat adalah mengenang lahirnya beliau. Beliau itu lahir host 5 menit atau 10 menit sebelum khatib naik ke mimbar. Masya Allah. Nah, baru lahir. Hari Jumat tanggal Iya, 5 April. 5 April. 5 April. Sama dengan meninggal wafatnya beliau Sasti. Lahirnya 16 Agustus 16 Agustus. 1957. Satu hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masya Allah. Saksi saja. Iya, itu ya. Ya, berarti Kira-kira misalnya 10 itu Sasti. minimal ya. Masya Allah. Oke. Kemudian kesan saya adalah kita adalah seorang anak dilahirkan di bumi ini yang semuanya ini berasal dari Allah, maka Allah titipkan namanya kepada kita orang tua. Orang tua itu host ada 2. Ada namanya orang tua biologis, ada namanya orang tua spiritual. Orang tua biologis adalah ayah kandung kita di rumah yang melahirkan kita, yang memelihara kita dari kecil. Tetapi ada juga namanya orang tua spiritual. Maka beliau adalah ayah spiritual saya yang pertama. Ya, ayah kandung saya juga sudah meninggal, ayah spiritual saya juga yang pertama sudah juga kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai pemuda, bagi mahasiswa-mahasiswa di sini, ya kan, kita di orang tua kita ada di kampung masing-masing. Kemudian kita juga punya orang tua spiritual. Ya. Orang tua spiritual itu bukan hanya orang tua akademik. Akademik itu agak di bawah Naji. Ya. Kalau agak dosen PA Ustaz nih. PAK atau akademika itu agak di bawah Naji, itu istilahnya formalitas. Tapi spiritual itu adalah guru spiritual betul-betul seperti ayah kita. Kita sami'na wa ata'na. Apapun perkataannya kita ikuti. Ya, apapun perkataannya kita ikuti. Walaupun secara umum betul, secara umum kita anggap tidak masuk akal ini atau menurut hemat saya salah ini, tetapi sama waktu kita kecil Haj, anak kita masih ingusan minta es krim kepada orang tua kita. Lihat ada penjual es krim yang lewat, lihat mainan yang lewat, ya kan? Apa hukumnya minum es krim? Halal, boleh. Tidak masalah. Ya kan? Tetapi ketika dalam keadaan flu anak kecil, tapi apa sikapnya orang tua kita? Jangan, apa marah-marah, jangan. Ya, bukan mungkin masalah uang ada atau tidak ada, tetapi kesehatan dan sebagainya. Maka seorang ayah atau guru spiritual itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam bersikap, dalam berbuat. Apakah anak spiritualnya ini paham atau tidak? Dan kadang dijelaskan dan kadang tidak dijelaskan. Cari sendiri. Iya, begitu. Oke, mungkin demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saksikan episode berikutnya masih bersama saya Muhammad Irham. Iya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Artinya sudah terjawablah siapa yang dimaksud oleh beliau ketika sering menyampaikan mengajar atau ceramah Pak Kiai. Jadi Pak Kiai adalah Kiai Syekh Haji Doktor Kiai Haji Mustamin M. Arsyad LC MA Asyazili. Masya Allah, sudah lengkap sekali teman-teman sekalian. Banget. Ya, jadi mungkin untuk sesi kali ini cukup sampai di sini. Saya pamit undur diri, begitu juga dengan Ustaz kita. Mungkin di video-video selanjutnya akan lebih dibahas panjang kali lebar lagi terkait dengan sosok beliau. Dan setiap hari Jumat. Jangan lupa ditunggu. Ya. Jangan lupa, kalau mau subscribe, like, and share. Biar komen juga. Biar atau perlu kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan juga tentang beliau, Pak Kiai atau Ustaz Irham bisa silakan komen. Ada yang kenal beliau juga, silahkan komen. Silahkan komen bagaimana, nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Bahkan komen yang terbaik kita akan undang di channel studio Al-Quran Revolution ya. Bisa itu. Sangat
Masukan yang sangat bagus. Iya, Oke. iya. Jadi mungkin cukup sekian saja. Kami pamit undur diri. Al-Quran Revolution. Al-Quran Revolution. Rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah.